Jadi aku kepingin awakmu itu aja tertekan oleh sesuatu yang seharusnya tidak menekan Anda. Kalau engkau sedih kepada Indonesia karena kasih sayangmu, bukan karena engkau tertekan. Karena sodako menangis apa? Ya melok sedih lagi sih. Lah sodako sih. Onok konco mati turut bela sungkawa. Iku sodako tak duduk. Sodako toh, lah iya, nang Indonesia walah aku melok sedih le, dulu awakmu, wes lumayan toh. Lumayan. Tapi kok aku sedih, lah apa kan sedih? Kamu menyedihkan bukan sedih. Ngerti beda nih? Aku ngedeno awakmu gak kok aku iki sedih, karena aku gak sedih apa-apa, dunia kok tak sedih. Ya cuma di ngarepku aku gak terus kapok kan ya ngono aku ya toh cek awakmu tidak terlalu tersiksa ya sudah saya berwajah sedih kan gitu kan. Tapi nek kon ngomong aku sedih gak kayak apa aku sedih, apa yang perlu disediakan dari dunia? Bilang takun alaiya ataupun fala ubali. Satu-satunya bisa menyedihkan kita hanyalah kalau Allah marah kepada kita. Selain itu gak paten. Pak ngono sih. Ya cuman keluarga sing ngabur. Makanya Allah mengatakan apa? Innama amwalukum min laku. Aku semengen dek maknya itu. Seorang kiai besar itu pura-pura tidak hafal untuk menggedekan hatinya kiai-kiai di samping kanan dan kiri. Meskipun aslinya memang tidak apa gitu. Lah enak sih deh. Kan ngelapo sedih loh sing gembira. Apa alasannya? Lha kon salahmu dhewe, duwe dhek akeh kait gembira. Ya toh? Dia itu salahmu duwe kok digawe landasan. Landasan kegembiraan itu ya rasa syukur kepada Allah dan temukan apa yang membuat engkau bersyukur, maka tidak ada masalah wis. Ya masalah tapi wong Indonesia kok. Wong Indonesia itu masalah tapi tidak masalah. Ngono tapi yo gak ngono lah wong Indonesia kok. Oleh 1.000 ya cukup. Oleh 50.000 ya cukup, oleh 1.000 ya cukup, gitu kan? Nek 15.000 ya dicukup no. Terus 10.000 ya apa meneh lah is. Ono ae lah bismillah lah ngono sih. Loh, itu bangsa Indonesia itu enggak bisa hancur meskipun punya pemimpin Fir'aun, Namrud, siapapun pemimpin Indonesia sedolim-dolimnya, rakyat Indonesia tidak akan hancur. Apalagi yang memimpin pemimpin sejati. Ngono ya enak ya. Kon mulai nek kate sedih kon tak leboni turumu kan. Ngipi ana aku awas kan. Kon begitu sedih aku mlebu ngipimu goblok. Ngono ae. Sedih loh. Oh, apa penderitaan anggitmu kiwa tengenmu gak menderita ta ya apa ndasmu kan iki. Kabeh menderita lah, wis kabeh menderita kok sedih bareng-bareng. Ya karena semua menderita, yuk kita gabungkan semua hati nelongso dan penderitaan ini menjadi kegembiraan bersama-sama dan kita pancarkan menjadi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono sih rek. Ngono carane. Mulai terjadi jelas ya wes, baru saya akan masuk ke kepemimpinan. Ini cekak berkepanjangan Pak shortcut ya. Jadi kalau saya itu gini sih, Kafwa tadi ngomong tafsir dan tadabbur ya. Jadi kalau Anda membaca Quran hanya melalui tafsir, itu nanti Anda akan terseret untuk mempelajari metodologi barat, gelem gak gelem. Karena metodologi tafsir itu akademis. Tapi kalau tadabbur itu kan bisa disebut subjektif, yang penting pendalaman dan refleksi rohaniyahmu kepada setiap ayat. Nah akademis, kok kan ngeluh dewe. So Quran tidak disusun secara akademis, apalagi secara akademis barat. Maksudnya ini rek. Apa nek kon maca surah Al-Baqarah itu pelajaran tentang sapi? Waduh, iki aku rek, iki aku penelitian sapi iki. Kita surah Al-Baqarah iki ngono ta gak? Enggak. Apa
Apa nek kon pelajari sejarah Nabi Ibrahim terus maca surat Ibrahim? Ya gak, mesti cerita Ibrahim ada di surat bermacam-macam yang lain juga. Jadi tidak model fakultatif semesteran dan mata kuliah barat. Quran gak ngono. Kon wah ini saya harus menulis artikel tentang lebah, ya mau coba novel ngono. Ya gak gitu blas gak ngono Quran iku. Kok nek maca Quran ngono iku ya upama aku dari Gusti Allah aku guyu cekikian gobloke arek-arek gitu. Enggak gitu Quran tuh. Yang disebut tadaburnya fatwa adalah pokoknya kepedok Al-Quran bismillah kon mari wudu kon suci hatimu, pikiranmu bener, buka seret, kamu dapat petunjuk, kamu dapat hidayah. Aku kadang-kadang lagi dipaksa tadi dukun ning ngono carane. Wis aku gak ero rek, pokoke ngene kon wudu kon sembahyang 2 rakaat bukaan Quran. Kalau membuka aja ada kok niati ya apa-apa coba ikhlas pada Allah. Wis seret ngene lah oleh 2 halaman ki tak wacane. Kon tau ngene ya? Nggih, Cak. Kon bapakmu ngene nggih. Kon loro ngene nggih. Ono di surat iku. Kan gak percaya meneh kan. Cuman kon aja putus asa nek gak jalan keluar. Kalau jalan keluar di 2 halaman yang kamu ambil itu berarti Allah percaya kepada kecerdasanmu. Kamu harus mencari sendiri di dalam Quran dirimu informasi dari Allah fil afaqi wa fi anfusikum. Ya, oke. Nah, maka kalau ngomong kepemimpinan, sakarepmu ayat apa? Kok tak hubungno karo kepemimpinan ngono enak aku. Lah nek mencari ayat kepemimpinan wangel di Quran pemimpin ada berapa ini? Ya memang itu juga bisa memberi petunjuk, tapi itu bukan satu-satunya jalan dan konstruksi Al-Quran tidak seperti itu. Quran itu sastra, kalau kita kenal di dunia ini dia itu sastra. Pencolotan, rono rene, gak karu-karuan. Gitu. Aku yang sering bilang, aku ingin melatih bal-balan, ini kan Al-Fatihah cukup. Tak wes nek gak ada Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim tok. Bismillahirrahmanirrahim kedawan wis Ar-Rahmanirrahim tok. Wis nek gak rong kata bismillah tok wis nek gak ada bismillah tak geng latih wis saya wis. Wong tadabbur kok bukan tafsir kok. Nah, malam ini kita dapat ilmu dari tadabbur itu sembarang kok temokno. Ternyata di dalam tanah ada debu, di dalam debu ada dunia, di dalam dunia, di dalam debu yang kecil ada dunia yang besar. Di dalam dunia ada debu-debu lagi, kita masukin debu sampai mikro, sampai nano, sampai proton, elektron, neutron, sampai apa menaik kuat, sampai yang terkecil. Ternyata di dalamnya ada jagat raya yang luasnya luar biasa. Karena kalau Anda memasuki rohani, tidak ada lagi ukuran lebar, panjang, tinggi secara jasadiah atau secara fisik. Maka aku nek ngomong pemimpin, aku njupuk al-hasr biasa. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada wa rahmanir rahim. Ya, Mas Helmi itu kita hitung. Alimul ghaib wasyahada 1, Rahman War-Rahmanur Rahim. Terus Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir Subhanallah amma yusyrikun, gitu ya. Terus wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ono piro iku? 14 16. Aziznya disebut 2 kali, tapi kita tak jelas gak nyambut gawe meneh. Jadi singkat kata, ini ada, kalau Anda memakai tafsir akademis, ada 2 hal yang bertentangan. Anda tahu Rasulullah itu salah satu identitas yang paling utama adalah An-Nabi Al-Ummi. Nabi sing kita terjemahkan biasanya buta huruf, pokoknya awam. Gitu? Awam.
Bahkan ketika Rasulullah ditawari, wahai Muhammad, apakah engkau mau menjadi nabi yang raja, yang kaya raya seperti kakekmu Sulaiman alaihissalam dan Daud? Nabi menjawab, enggak, nyun sewu, saya tak menjadi abdan nabiya. Saya menjadi nabi yang rakyat jelata biasa. Jadi ada dua idiom, satu an-nabi alumi, nomor dua abdan nabiya. Oke. Sekarang saya tanya, syarat kepemimpinan itu nek cara wong desa pinter tapi sing nomor siji apik dudu pinter. Oke. Makanya Nabi ini buta huruf. Kalau mau linear ya, maka Rasulullah tidak perlu menjadi kaum intelektual, tidak perlu sekolah, bahkan dia buta huruf. Karena menurut awakmu, apik nomor siji. Tapi ojo leren, ojo terus puas di sini. Sing ngarai Nabi Muhammad gak pinter iku sapa? Sing ngarai Nabi Muhammad gak intelektual iku sapa? Sapa sing ngomong ngajem? Kan dijundut di komburi kan gak karo. Ayo kan sing jundu Sayyidina Umar. Ayo mimpi kok bengi Umar teko. Apa kon ngomong apa mang? Ya. Sebab kalau menurut Anda baik, maka ada legitimasi. Makanya Rasulullah itu awam, buta huruf, terus dia rakyat jelata, abdan, wong biasa, kawula. Jadi nek kon gawe radio aja kawula muda tapi abdan muda. Tapi ini bertentangan dengan yang tadi saya coba pakai. Pertama kan huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah, baru huwa rahmanur rahim. Ternyata syarat pertama kepemimpinan ini menurut saya loh ya, berdasarkan Quran, meskipun bukan Qurannya pasti memastikan seperti itu. Itu tadabbur saya aja. Jadi Anda jangan percaya sama saya, percayanya sama Quran. Dole ono tadabbur ono dhewe. Tadabbur iki nek cara Jawane jebar-jebur. Oh iya, asal usulnya tadabbur, terus wong Jawa angel tau cangkeme terus jebar-jebur. Aduh so jebar, iki masih tadabbur asline. Ngono, ngarang mendadak ini. Bapak wong ngono wong tadabbur gak oleh. Sing penting artine bener ngono sih rek. Nah, petanya ternyata pertama alim. Pemimpin itu alim. Jadi nek Allah kan alimul ghaibi, kalau kita muta'allimul ghaibi, kita orang yang belajar, mempelajari. Jadi syarat pemimpin pertama dia menguasai masalah. Ini demo taksi ini bukan soal aplikasi itu niscaya, bukan. Memang pager nanti habis oleh AMPS habis oleh handphone habis, smartphone habis, sampai Nokia, sampai akhirnya Android dan Samsung, bahwa yang sebelumnya terlindas itu enggak. Memang itu niscaya. Jadi sepeda kalah karo motor kalah karo mobil, dan seterusnya ya, akan terus ada lindasan-lindasan peradaban berdasarkan prestasi teknologi. Kantor pos saiki yang ngono. Wes gak iso romantis kring, terus gak ono kring gak ono iso. Tundeng, gak ono ngono kan, email. Nah itu semua tidak bisa tapi masalahnya bukan itu demo di Jakarta. Masalahnya adalah adanya negara itu untuk memandu proses yang saling menyelamatkan satu sama lain. Jangan dibiarkan ada kekuatan baru menindas kekuatan yang lama. Harus diakomodasikan dengan aturan-aturan yang lebih cepat daripada gejalanya. Jadi perkembangan teknologi tidak boleh mengalahkan perkembangan undang-undang. Harus diantisipasi. Faltandur nafsu ma qaddamat liqat. Ini kok ana ngene iki balon-balon wis mulai iki. Balon-balone Google wis mulai iki kudu ana siap undang-undange. Kan begitu. Nah, poinnya tidak pada bahwa aplikasi transportasi berbasis online itu niscaya iya memang niscaya dan tidak bisa kita elakkan, cuman ditata
ditata sik gak mateni liyane sik. Ayo bareng-bareng, gak perlu diwuruki arek-arek. Sama dengan Gojek itu arek-arek ojek diwuruki sik, dikai handphone sik gitu ya segala macam. Satu. Nomor dua, adanya negara itu dadi ngene lho, saiki awakmu nang iki sing demo nang Kominfo. Oh ini kita nggak bisa apa-apa. Ini salah alamat ini. Seharusnya ke perhubungan atau di sub DKI. Nah aku sing demo, aku gak peduli. Pokoknya kon negara. Kamu negara, di sub negara, Kemenhub negara, kabeh negara. Aku ngadep negara. Nek aku gak cocok begini, kon sing ngubungi di sub, kon sing ngubungi Kemenhub. Lah ngono sih. Lah kok enak, demo wong sakmono kae ya dioyong-oyong rono rene. Lah sekarang ternyata di sub itu, di DKI itu negara sendiri, di Kominfo negara sendiri. Lah ngono sih. Lah ngono ra gak? Di semua kantor duduk kebagianku cak duduk aku lu aku karo misalnya boarding ini harus di print di sana aku karo aku wis bayar printen kono ngono aku anakmu dhewe aku wis munggah ndek Juanda wis wadah koyo ngono wis bandarane koyo sepur tutuk kono ini harus di print lagi. Ayo printen kono, aku wis bayar kok. Enakmu dhewe aku dikon mudhun meneh. Aku gelem wis mudhun bareng loro balapan Melayu. Ngelu aku kadang-kadang. Mulane aja sedih yen anjane duduk negara iki. Iki duduk negara-negara gak kaya ngono iku. Duduk Indonesia gak ngono iku. Indonesia ku tepat, iya. Betul enggak? Siapa yang bilang Indonesia gak tepat? Nek gak tepat berarti duduk ngono. Lah dadi Indonesia nek jero atimu ngono ae repot. Ya ta gak? Ada di dalam mimpiku. Pamimpening atiku. Pamimpen yang dadi pemimpin. Ngono ceritane. Jane tak gathuk-gathukno. Iki wis dicatet iki. Yo. Pangimpen. Jadi itu pemimpin adalah orang yang diserahi untuk mencapai impian orang yang menyerai gitu loh. Itu dari kata impen, itu aslinya gitu. Tapi ya iki mendadak perkara gak bener ya kabeh ono sekali bendang gitu. Allah iku Allah ta. Kene tak terusno. Anggitmu Allah iku jenenge Allah ta. Iku lak digawe awakmu gak kangelan. Jangan terus la ilaha illallah terus rumah samu dhek ilah dan dia bernama Allah. Iku mek awakmu nyebute cek gampang. Gak mergo dhek Allah temenan jenenge. Lah apa Gusti Allah gak jeneng barang iku? Kata silaturahmi karo sapa? Jadi Allah butuh nama apa tidak? Ndak toh? Sapa terus sing jeneng sapa iku biyen? Nganggo bubur abang ta gak? Ya iya memang kita sepakat Allah sendiri yang memberi nama dirinya Allah. Sebutannya sebagai Tuhan dia ilah. Kalau di Indonesia Tuhan, di Jawa pangeran. Nah ngono sih. Tapi kok aja Allah gak iku pangeran. Sik ta iku lame sebutan. Kon takono betik, kon iku betik ta. Jawab ya apa betike? Aja meneh Gusti Allah pitike dhewe lho gak ero. Makanya nama hantu itu juga jangan di ini ilmune redaktor maknya. Anggitmu nek gendruwo jenenge gendruwo ngono. Gak. Kon kenal sama temenan. Mas gendruwo sampean iku sing jenenge sapa? Karo aku. Mbah Mahmud dhewe nyebut ngono. Dia enggak jadi kita itu menyebut hantu itu karena image kita sendiri ono bunder-bunder kaya kelopo wake peringas-peringis kita jenengno glundung peringis tapi takono langsung cekel situ kan sing jeneng glundung peringis napa glundung peringis kan ya padahal ngerti suwe. Jadi kan itu ayo dibongkar pikiranmu ya, dibongkar. Anggitmu apa? Sundel bolong mergo gegere. Ngono
dhewe nyebut aku sundel bolong. Kanggone dia itu bukan bolong-bolong konsepmu. Betul enggak? Dia sendiri enggak bilang bolong, dan dia sendiri tidak punya konsep bahwa itu bolong. Sama dengan banjir. Kon takon ana buahmu, bobot, jar banjir. Ngono. Banjir lho, sapa sing jenenge banjir? Ora sebutanmu dhewe. Kita betul. Ayo sekarang pikirannya diurai. Apa meneh? Kuntilanak. Iku mergo wedok. Jare Haryanto. Disebut kuntilanak mergo nek lanang. Jare Haryanto lho. Aku gak terus aku. Wong-wong punya kecerdasan soal-soal begini. Gulaan, kita dapur. Ya pokoknya ya. Dan itu kan tipe-tipe image estetiknya orang Jawa. Nek wedok disebut kuntilanak, nek lanang disebut kontulanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan yang membuatmu bersyukur. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama atau terbaik adalah La ilaha illallah. Sedangkan doa terbaik adalah kalimat Alhamdulillah atau dilengkapi dengan Alhamdulillahi ala kulli hal. Kalimat La ilaha illallah yang bermakna tiada Tuhan selain Allah atau meniadakan segala Tuhan maupun sesembahan kecuali Allah merupakan wujud pengakuan, penegasan, sekaligus persaksian seorang hamba mengimani Tuhannya. Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya Tuhan manusia dan seluruh jagat alam semesta. Dengan rajin berzikir La ilaha illallah, baik lisan maupun dalam hati, sejatinya itu menjadi upaya kita untuk terus eling dan mengingat Allah. Dengan begitu, tiang tauhid kita kepadanya kian kukuh dan teguh. Maka sungguh sangat masuk akal apabila kalimat La ilaha illallah disebut sebagai zikir terbaik. Adapun doa terbaik yakni kalimat Alhamdulillah ala kulli hal yang bermakna segala puji bagi Allah atas setiap keadaan atau dibalik dalam setiap keadaan apapun kita selalu menghaturkan puji-puji bagi Allah. Ini sungguh menarik. Biasanya kalimat Alhamdulillah diucapkan sebagai ekspresi bersyukur, gembira karena beroleh sesuatu. Bentuknya pun macam-macam, dari skala besar sampai hal-hal kecil. Semisal memperoleh momongan, mendapat hadiah, mendapat rizki nomplok, menang undian, jadi juara lomba, gaji cair, lolos interview kerja, sampai urusan glegeken selepas makan pun kita mengucapkan Alhamdulillah. Lalu bagaimana jika menghampiri kita bukan rasa gembira, melainkan kesedihan, kesusahan,
hingga rupa kemalangan yang serba tidak mengenakan, apakah kita tetap mau mengucapkan Alhamdulillah? Kalau doa terbaik itu bernama Alhamdulillah ala kulli hal, memuji Allah dalam setiap keadaan, maka kondisi yang serba tidak mengenakan harus tetap diucapi, disyukuri, diterima dengan memanjatkan kalimat Alhamdulillah ala kulli hal. Sementara itu, beberapa waktu lalu dihadapkan pada satu momen di mana harus pandai-pandai mencari celah untuk bersyukur, mendengungkan kalimat doa terbaik Alhamdulillah ala kulli hal dalam keadaan sedang tertimpa musibah. Ketika itu menjelang maghrib, ada orang mengalami kecelakaan dan mengucap istighfar disambung Alhamdulillah. Loh kok Alhamdulillah? Bukankah kecelakaan itu suatu musibah? Iya benar, kalau dilihat secara singkat, kecelakaan memang pantas disebut musibah. Sebuah kesialan, tragedi atau bencana. Namun, bila dicerna, dipikir baik-baik, lebih-lebih diresapi mendalam, selalu ada alasan untuk saya mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Sekalipun itu dalam situasi bernama kecelakaan atau musibah dan bencana. Alhamdulillah, yang luka dan lecet hanya sedikit. Alhamdulillah, hanya mengalami luka luar, tidak retak apalagi patah tulang yang mengharuskan operasi. Contohnya begitu. Atas alasan-alasan itulah, kecelakaan tetap disyukuri dengan mengucap Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam kondisi sakit dan sepayah apapun, nyatanya selalu ada celah untuk bersyukur. Bagaimana mungkin tidak bersyukur? Kita ini sejatinya cuma numpang hidup di bumi milik Allah. Kita ini tidak ada kemudian diadakan, kita ini tidak punya dan tidak bisa apa-apa. Lalu Allah pinjami semua yang kita butuhkan. Manusia hanyalah makhluk, ciptaan, wayang, objek yang mana maha subjeknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objek harus nurut sama subjek, bukan sebaliknya. Maka terserah Allah mau nyeting hidup kita seperti apa, kita cukup ngikut saja. Opsinya cuma itu. Sebab kalau tidak nurut sama Gusti Allah, ancamannya berat. Sebuah hadis qudsi mengatakan, sesungguhnya aku ini Allah, tiada ilah selain aku. Barang siapa tidak bersabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap keputusanku, maka hendaklah ia keluar dari bumiku dan cari Tuhan selain aku. Bayangkan, seumpama kita protes, grundel, marah sama Allah, lalu Allah tersinggung dan sampai mengusir kita, lantas mau tinggal di mana kita? Padahal seisi langit dan bumi adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar, surat Al-Baqarah ayat 255. Maka tak ada cara lain bagi kita selain setia menghaturkan segala puji-puji bagi Allah. Dalam siang dan malam, susah atau senang, panas atau dingin, sehat atau sakit, untung ataupun rugi, mujur atau ajur, kaya dan miskin, tetap doa yang terbaik adalah bersyukur Alhamdulillah ala kulli hal.
Dalam praktiknya, tentu rasa syukur tidak berhenti sebatas ucapan. Tetapi, lebih dari itu, yakni terefleksi dalam perilaku yang arif, lapang dada, apresiatif, akomodatif, dan bersemangat melakukan apa yang semestinya dilakukan dalam bingkai kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmat-Ku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih." Bersyukur atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang disampaikan dalam hadis riwayat Tabrani. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingatku, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakanku, berarti engkau telah mendurhaiku." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita lahir sampai sekarang tentu sudah begitu banyak, seperti yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 78. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak ini bahkan mustahil bagi kita untuk bisa menghitung setiap nikmat yang diberikan Allah. Hal tersebut tertuang dalam surah An-Nahl ayat 18. "Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan nikmat-Nya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan bahkan setiap saat selama kita masih diberikan hidup di dunia ini. Mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kita memejamkan mata untuk tidur kembali di malam hari. Nikmat Allah selalu dilimpahkan kepada kita. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang selalu dibanjiri dan dilimpahi kenikmatan, kita harus senantiasa mensyukuri apapun yang Allah telah berikan. Ketika di pagi hari kita masih diberikan izin oleh Allah untuk menghirup udara pagi yang segar, dengan badan yang fit dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas, merupakan nikmat yang terkadang dilupakan oleh manusia. Kondisi kita seperti ini mungkin saja dirindukan oleh orang-orang yang sedang diberikan ujian sakit, kepala yang hanya bisa terbaring di tempat tidur. Ketika kita masih diberikan izin oleh Allah untuk merasakan nikmatnya rasa makanan, itu juga merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Bisa jadi hal ini sangat diinginkan oleh orang yang sedang diberikan ujian sakit sariawan ataupun sakit gigi. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 7692.
Nikmat yang diberikan oleh Allah tidak hanya dalam bentuk materi saja, tetapi masih diberikan waktu, ketenangan, kebahagiaan, memiliki keluarga yang selalu menemani dan mendukung setiap kegiatan, serta mempunyai teman-teman dengan lingkungan yang baik, juga termasuk dalam nikmat Allah yang patut disyukuri. Dengan selalu bersyukur bisa membuatmu merasa lebih tenang dan bahagia. Ada beragam cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan syukur kepada Allah, baik dengan perbuatan maupun ucapan. Mari kita selalu bersyukur terhadap nikmat Allah dengan selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim setiap kita akan melakukan apapun, dan mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal setiap kita selesai melakukan aktivitas ataupun setiap kita mendapatkan sesuatu. Sekian, semoga Allah selalu melancarkan setiap niat baik, melimpahkan berkah kesehatan, kebahagiaan, dan menghindarkan kita dari dosa yang ditimbulkan oleh lisan maupun perbuatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.